But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1362. Sepanjang perjalanan, Owen dan Yura mengamati kondisi perusahaan, termasuk lingkungan, kantor, dan fasilitas. Keduanya cukup suka dengan perusahaan tersebut dan memutuskan untuk membelinya dalam pikiran mereka. Sesampainya di ruang tamu, Otis menuangkan teh untuk mereka semua. Otis, tahukah kamu berapa harga penjualan yang direncanakan perusahaanmu? Owen pun bertanya. Tuan Wolf, itu urusan para eksekutif, jadi saya tidak tahu detailnya. Namun saya pernah mendengar bahwa general manager saya pernah meminta beberapa ahli untuk mengevaluasi situasi kita sebelumnya. Harga pasar perusahaan seharusnya lebih dari sekedar harga pasar umumnya. Harga pasar perusahaan seharusnya lebih dari sekedar harga pasar pada umumnya. Harga pasaran 130 miliar. Perkiraan harga jualnya sekitar 172 miliar, jawab Otis dengan jujur. Oh baiklah, terima kasih atas informasinya. Owen pun tersenyum memikirkan sosoknya. Ukuran Medicare farmasi ada di sisi rata-rata. Ukurannya kurang lebih sama dengan grup Ora waktu ketika pertama kali dibuka. Karena ukurannya tidak terlalu besar, maka tidak terlalu laku bagi beberapa kelompok farmasi yang lebih besar, sehingga perusahaan tersebut tidak terjual secepat itu. Karena grup Ora melakukan bisnisnya tidak mengkhususkan diri pada bidang farmasi, tetapi lebih pada bidang penjualan pil Owen, Medicare paracetamol tidak cocok untuk sebagian besar kelompok besar, namun sangat cocok bagi grup Ora untuk mendirikan sebuah cabang. Selain itu, harga jualnya sepertinya masih masuk akal. Owen sedang berburu-buru untuk mendirikan perusahaan cabang, jadi Owen merasa perlu mendapatkan perusahaan itu. Tuan Wolf harap tunggu di sini, saya akan memanggil petinggi untuk berbicara dengan Anda, kata Otis sebelum meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian beberapa langkah kaki terdengar. Otis datang bersama beberapa pria dari berbagai usia. Yang di depan masih muda, seorang pemuda sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian mahal dan wajahnya terlihat arogan. Owen mengira bahwa pria tersebut jabatannya lebih tinggi dari orang lain. Tuan Jones, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Owen Wolf. Dia ingin membeli perusahaan kita. Tuan Wolf, ini Tuan Tony Jones, General Manager kami. Otis memperkenalkan. Tuan Jones, halo, senang bertemu dengan Anda. Owen pun tersenyum sopan sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan pria itu. Namun Tony sepenuhnya mengabaikan Owen. Mata Tony malah langsung terpaku pada Teresa dan yang lainnya. Tiba-tiba matanya membelalak dan Tony merasa sangat takjub. Dengan siapa dia sebelumnya? Tony pernah bertemu banyak wanita cantik sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat wanita manapun secantik Teresa dan yang lainnya. Dari pandangan pertama saja, Tony langsung seperti itu terpesona oleh mereka. Cantik, halo, saya Tony Jones, saya General Manager di perusahaan ini. Tony tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tersenyum dan dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan mereka. Itu. Teresa dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tidak yakin harus berbuat apa. Bab 1363. Tuan Jones senang sekali. Senyum Owen menegang saat dia mengambil kesempatan untuk menjabat tangan Tony. Owen agak tidak senang karena diabaikan seperti itu, tetapi karena Owen ada di sana untuk membeli perusahaan, jadi Owen tidak akan menganggap remeh masalah sekecil ini. Kamu, ekspresi Tony pun menjadi gelap. Teresa dan yang lainnya secantik peri.
Tony ingin mengambil kesempatan untuk berjabat tangan dengan mereka, tapi Tony dihentikan oleh Owen. Tiba-tiba, Tony merasa sangat tidak bahagia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Semuanya silahkan duduk. Setelah Tony menenangkan diri, Tony mencoba menunjukkan sisi sopannya kepada wanita itu. Jadi dia menekan ketidakbahagiaannya di hatinya. Setelah itu, semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing. Tuan Jones, mari kita bicarakan pembelian perusahaan, kata Owen dengan lugas. Hanya saja, Owen tadi disela sebelum sempat melanjutkan. Tuan Wolfgang, Medicare paracetamol tidak sebesar itu. Kelompok mana dari wilayah selatan yang Anda wakili? Mengapa Anda ingin membeli perusahaan kami? Tanya Tony. Tony dapat melihat bahwa Otis menyebut Owen dengan hormat, dan Owen memiliki 4 wanita cantik yang menakjubkan di sekelilingnya. Tony mengira bahwa Owen dapat mengumpulkan begitu banyak keindahan mutlak, berarti bahwa Owen bukanlah seorang yang bisa dianggap enteng. Tony merasa Owen mungkin berasal dari salah satu keluarga kuno di wilayah selatan. Tony ingin mengambil kesempatan untuk mencari tahu Owen untuk membuat negosiasi lebih mudah. Saya bukan dari wilayah selatan, saya presiden direktur grup Ora dari Jenggala. Saya datang untuk membeli perusahaan Anda karena kami sedang mencoba untuk berkembang, kata Owen dengan jujur. Membeli perusahaan tidak sesuatu yang sederhana. Wajar jika pihak lain ingin mengetahui asal-usulnya. Jadi Owen ingin menunjukkan ketulusannya. Owen tidak menyembunyikan apapun. Jadi kamu dari Jenggala, aku sudah lama mendengarnya. Bahwa kota Jenggala penuh dengan keindahan. Sepertinya itu benar. Tony pun menyadari sesuatu. Setelah itu dia mulai mencibir. Tadinya Tony mengira Owen memang begitu mungkin keturunan langsung dari salah satu keluarga seni bela diri kuno. Jadi Tony cukup berhati-hati. Namun ketika Tony mengetahui bahwa Owen hanyalah orang udik dari kota Jenggala, dia pun mulai meremehkan Owen. Seorang seperti Owen memiliki 4 wanita cantik bersamanya. Tony mau tidak mau merasa sedikit iri. Tuan Jones, untuk apa menjual perusahaan itu? Owen tidak menyadari cibiran di wajah Tony. Owen mempertahankan sikap tulus saat dia langsung ke pokok permasalahannya. Harga yang murah, 215 miliar, kata Tony dengan tenang. Dia mendapatkan kembali ekspresi arogannya sebelumnya. 215 miliar, bukankah itu terlalu tinggi? Owen pun kaget. Tadi Owen mengetahui dari Otis bahwa perusahaannya berencana mematok harga sekitar 172 miliar. Namun Tony langsung memberi mereka harga 215 miliar. Itu melebihi ekspektasinya. Jika menurutmu itu terlalu mahal, kamu tidak bisa membelinya. Pun tertawa. Itu Owen tidak bisa berkata-kata. Meski Tony sepertinya sengaja menaikkan harga, Owen buru-buru mendirikan perusahaan agar bisa memantapkan dirinya di wilayah Yanbi Selatan. Selain itu, tambahan 43 miliar bukannya hal yang buruk. Dengan kekayaan, itu bukanlah jumlah yang dia pedulikan. Baiklah, kita dealkan saja 215 miliar. Kamu sudah sepakat? Owen pun terdiam beberapa saat sebelum menyetujuinya dengan cepat. Bab 1364. Apa kamu setuju? Tony pun kaget mendengarnya. Perusahaan tersebut hanya bernilai sekitar 130 juta. Namun Tony sengaja memasang harga setinggi itu karena Tony tahu bahwa Owen berasal dari Jenggala dan Tony meremehkan Owen. Selain itu, Tony iri dengan keindahan yang ada di sekitar Owen. Jadi dia ingin mempersulit Owen. Kapan kita bisa mendapatkan perjanjiannya? Owen berkata dengan tenang. Jangan terburu-buru, aku punya syarat lain. Sulit untuk bertemu seseorang yang begitu mudah ditipu seperti Owen. Tony berencana menyetujui pendatangan tersebut. Tetapi ketika Tony melihat keindahan di belakang Owen, dia pun berpikiran lain. Dan tiba-tiba berubah pikiran. Syarat lain, Owen mau tidak mau pun bertanya, Tuan Wolf, kamu tidak salah, menurutku keempat wanita cantik ini pasti bawahanmu. Saya sangat menyukai mereka. Selama kamu bisa memberiku salah satunya,
Untuk bermain-main, aku akan segera mendatanginya, kata Tony dengan senyum jahat. Tony segera mengarahkan pandangannya kepada wanita itu. Apa bermimpilah? Owen pun terkejut. Owen membanting tangannya ke atas meja dan berdiri. Owen ada di sana murni untuk membeli perusahaan Medicare paracetamol. Tapi Tony tidak hanya menaikkan harganya dengan jahat, bahkan dia juga melihat ke arah Teresa dan yang lainnya dengan niat buruk. Itu langsung membuatnya marah. Tuan Wolf itu hanya seorang wanita, dan mereka juga bukan pacarmu. Untuk apa kamu menjadi emosional? Sejujurnya banyak sekali wanita yang menjadi mainan di pasaran. Apa salahnya memberiku satu untuk dimainkan? Jika kamu setuju, saya bisa memberi kamu diskon dari harga jualnya. Tony pun berkata dengan tenang, seolah-olah Tony memiliki keunggulan dibandingkan Owen. Meskipun Tony tidak tahu seperti apa hubungan mereka berempat, Tony yakin bahwa mereka bukanlah pacar Owen. Tony mengira Teresa dan yang lain mungkin adalah mainan yang disimpan Owen untuk digunakan sebagai hadiah. Selama Owen bersedia membiarkannya bermain dengan salah satu dari mereka, Tony bisa memberikan diskon yang besar. Tidak ada alasan lagi bagi Owen untuk menolaknya. Kurang ajar, kaulah mainannya. Seluruh keluargamu adalah mainan. Teresa dan yang lainnya belum pernah dihina seperti itu sebelumnya. Semuanya sangat marah. Renata khususnya segera mengambil gelas dan memercikkan air ke wajah Tony. Tony tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dia basah kuyup. Sial, beraninya kamu melakukan itu. Tony sangat marah dan dia segera menyeka air dari wajahnya. Mendengar makian Tony, tidak mungkin Renata menerima begitu saja dengan sikapnya. Dia segera menyerang Tony dengan kekuatan yang luar biasa. Bab 1365. Otis pun tercengang melihat pemandangan itu dan dia buru-buru bergegas ke depan dan menghentikan Renata. Tuan Wolf, nona-nona, Anda tidak bisa melakukan ini, kata Otis buru-buru, wajahnya pun penuh kekhawatiran. Otis hanyalah seorang manajer kecil di perusahaan. Entah itu Tony ataupun Owen, mereka bukanlah orang yang bisa membuat dia tersinggung. Otis merupakan perantara Owen yang membeli perusahaan itu. Jika terjadi sesuatu antara Tony dan Owen, Otis tidak akan bisa lepas dari konsekuensi apapun. Selain itu, Otis telah bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun. Otis tahu bahwa Tony memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tony tidak bisa tersinggung. Dia terutama menghentikan Renata karena dia khawatir Owen dan yang lainnya akan menderita jika mereka terus melawan Tony. Please, minggir sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berurusan denganmu juga. Renata berteriak dengan marah. Renata sudah terlalu marah untuk mendengarkan nasihat Otis. Setelah itu, tangannya dipenuhi energi saat dia mencoba mendorong Otis menjauh dan menyerang Tony. Renata, hentikan. Owen tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan serangan Renata. Owen, untuk apa kamu menghentikanku? Orang ini mulutnya busuk sekali, aku perlu memberinya pelajaran. Renata memelototi Owen dan berkata, tidak apa-apa, meskipun kesepakatannya belum selesai, kita harus tetap memiliki harga diri. Karena dia tidak tulus dalam menjual perusahaannya, mari kita berhenti di sini saja. Owen pun berkata dengan serius. Owen sangat marah pada Tony, namun Otis membantu mereka karena kebaikan hatinya. Jika Renata melukai Tony, maka Tony akan melampiaskan rasa frustasinya kepada Otis. Owen tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, tapi Renata masih merasa tidak senang. Cukup, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, ayo kita pergi. Owen berkata dengan tegas. Setelah itu dia meraih lengan Renata dan membawa semua orang pergi. Kamu mencoba untuk pergi, tidak akan semudah itu. Saat itu Tony berteriak dengan dingin. Dia berjalan tepat di depan pintu dan menghentikan Owen dan yang lainnya untuk pergi. Tony, apa yang kamu coba lakukan? Kata Owen dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Kamu mencoba pergi setelah memercikan air ke tubuhku. Tidak sesederhana itu, cibir Tony.
Tony tahu bahwa Owen hanyalah orang kampung. Dengan posisinya tidak mungkin dia takut pada Owen. Fakta bahwa Owen ingin menghindari masalah menyebabkan Tony menjadi semakin sombong. Lalu, apa yang kamu inginkan? Owen pun bertanya. Sederhana saja, aku ingin memiliki wanita itu. Jika kamu meninggalkan mereka berempat di sini sebagai permintaan maaf, aku dapat mempertimbangkan untuk melupakan hal ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini hari ini. Tony berkata dengan arogan. Tadinya Tony hanya meminta 1 dari 4 wanita cantik. Namun Tony akhirnya menemukan alasan untuk mendapatkan keempatnya untuk dimilikinya. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing karena kegembiraan. Bagaimana jika aku menolak? Owen berkata dengan frustasi. Owen hanya ingin menghindari masalah karena tidak ingin membebani Otis. Namun Tony sepertinya tidak menyadarinya. Tony bahkan berusaha meminta para wanita itu untuk tetap tinggal. Owen sudah sangat marah. Bab 1366. Menolak itu bukan urusanmu, kata Tony sambil mencibir. Saat dia mengatakan itu, seolah-olah dia memanggil para penjaga keamanan di perusahaan tersebut. Mereka pun segera bergegas. Tangkap mereka, Tony berkata sambil memerintahkan para penjaga muda. Ya, para penjaga pun mengikuti perintah tersebut dan segera menyerang ke arah Owen dengan ekspresi galak. Mereka akhirnya dikirim terbang oleh Owen dan terbanting ke tanah dengan keras. Bocah! Tidak heran kamu begitu sombong di depanku. Kamu seorang seniman bela diri. Tony menyadari ketika dia dengan cepat merasa bahwa Owen merupakan praktisi bela diri di tahap menengah alam Rigana. Tony, demi Otis, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minta maaflah sekarang pada Teresa dan yang lainnya. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Owen berkata dengan dingin, ada kilatan mematikan di matanya. Hahaha, bocah nakal, beraninya kamu berbicara begitu sombong sebagai praktisi bela diri tingkat menengah alam Rigana. Kurasa kamu muak dengan itu. Sangat mudah bagiku untuk membunuh seekor semut sepertimu. Tony tidak dapat menahan tawanya, seolah-olah dia mendengar lelucon paling terhebat di dunia ini. Setelah itu, Tony mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar. Dari fluktuasi energinya, Owen dan yang lainnya bisa segera melihat bahwa basis kultivasi Tony mencapai tahap awal alam Mugana. Kamu hanyalah tahap awal alam Mugana, dan kamu begitu sombong. Owen pun mendengus. Sebelumnya Tony bertingkah seolah dia tidak terkalahkan. Owen bertanya-tanya seberapa kuat Tony, tapi ternyata bukan apa-apa. Nak, beraninya kamu meremehkanku. Akan kutunjukkan betapa kuatnya seorang alam Mugana. Tony sangat marah. Setelah itu dia tidak membuang waktu. Dia menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak tahu tempatmu. Owen pun mendengus. Owen tidak mundur dan malah menyerang Tony. Dasar bodoh. Tony pun tersenyum meremehkan. Ada kilatan tajam di matanya. Sebelumnya dia merasa bahwa Owen hanya berada dalam tahap menengah alam Rigana. Ketika Owen melawan para penjaga, karena dia sudah mencapai tahap alam Mugana, berarti Owen bukanlah apa-apa di matanya. Tepat setelah itu, Tony pun meninju dengan lebih kuat lagi, bersiap untuk melumpuhkan Owen sekaligus. Kalau begitu, Teresa dan yang lainnya akan jadi miliknya. Bang! Tepat saat Tony memimpikan hal itu, tinjunya bertabrakan dengan tinju Owen. Lalu dia sangat terkejut. Owen sama sekali tidak dilumpuhkan olehnya. Sebaliknya, Owen menerobos serangannya dengan satu serangan. Kekuatan Owen yang tersisa menyerang dengan kejam. Sebaliknya, Owen menerobos serangannya dengan satu serangan. Kekuatan Owen yang tersisa menyerang lengan Tony dengan kejam. Suara retakan tulang yang jelas terdengar. Tony berteriak kesakitan. Tubuhnya terlempar beberapa meter sebelum dia terjatuh ke tanah. Tepat setelah itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya karena dipatahkan oleh Owen.